Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah madrasah pengendalian diri. Di bulan ini kita dilatih untuk menahan lapar dan dahaga, menahan emosi, serta menjaga diri dari berbagai perbuatan yang dapat mengurangi pahala. Namun, sesungguhnya bulan puasa tidak hanya mengajarkan kita tentang menahan makan dan minum. Puasa juga mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Biasanya kita memahami menjaga lisan sebagai menjaga perkataan dari ghibah, fitnah, dan dusta ketika kita berbicara langsung dengan orang lain. Tetapi di zaman sekarang tantangannya jauh lebih besar. Karena hari ini lisan tidak hanya keluar dari mulut, tetapi juga keluar dari jari-jari kita. Apa yang kita tulis, yang kita komentar, kita bagikan di media sosial, pada hakikatnya merupakan perkataan kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Jika perkataan kita membawa kebaikan, maka silakan disampaikan. Tetapi jika perkataan itu dapat menyakiti orang lain, menimbulkan permusuhan, atau membawa keburukan, maka lebih baik kita diam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, di era media sosial saat ini, berkata baik bisa berarti memposting sesuatu yang bermanfaat, memberikan nasihat, menyebarkan ilmu, atau mengingatkan orang lain kepada kebaikan. Sedangkan diam berarti menahan diri dari jempol kita yang gatal, yang ingin berkomentar kasar, menghina orang lain, menyebar berita bohong, atau memicu pertengkaran di kolom komentar. Seringkali seseorang merasa berani berkata kasar di media sosial karena mereka tidak bertemu langsung dengan orang yang mereka komentari. Padahal yang kita tidak sadari adalah semua itu tetap dicatat oleh Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Qaf ayat ke-18, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap perkataan kita tidak pernah luput dari pengawasan Allah. Bahkan setiap huruf yang kita ketik pun tercatat sebagai amal. Lalu, mengapa menjaga lisan di media sosial sangat penting? Yang pertama, karena jejak digital adalah catatan amal. Jika dulu seseorang ucapannya bisa hilang tertiup angin, sekarang ucapan kita bisa tersimpan sangat lama di dunia digital, bahkan bisa dibaca oleh ribuan orang. Bayangkan jika kita menulis satu komentar menyakitkan, komentar itu dibaca oleh banyak orang, lalu menimbulkan kemarahan, kebencian, atau perpecahan, maka dosa dari komentar tersebut akan terus mengalir. Tetapi sebaliknya, jika kita menulis sesuatu yang baik dan bermanfaat, maka pahala juga bisa terus mengalir selama tulisan itu dibaca oleh orang lain. Yang kedua, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Rasulullah SAW bersabda, banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Hal ini bisa terjadi ketika seseorang berpuasa tetapi masih melakukan kebohongan, bergibah, atau bahkan menyakiti orang lain. Termasuk diantaranya menyebarkan hoaks, menghina orang lain, dan memancing pertengkaran di media sosial. Akhirnya kita hanya mendapatkan rasa lapar, tetapi pahala puasa kita justru berkurang. Sahabatku yang berbahagia, lalu bagaimana cara kita menjaga lisan kita di media sosial? Yang pertama, biasakan menyaring sebelum sharing. Sebelum kita menekan tombol kirim atau bagikan, tanyakan dulu pada diri kita, apakah ini benar? Apakah bermanfaat? Dan apakah ini tidak menyakiti orang lain? Jika kita ragu dengan salah satunya, maka lebih baik tidak membagikannya. Kedua, puasa dari komentar negatif. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita melatih diri agar tidak mudah terpancing emosi. Jika ada postingan yang membuat kita marah, lebih baik kita abaikan daripada kita berdebat tanpa manfaat. Tidak semua hal harus kita komentari, tidak semua masalah harus kita campuri. Ketiga, gantikan gibah dengan zikir digital. Gunakan ponsel kita untuk menyebarkan kebaikan, membagikan ayat Al-Quran, hadis, kata-kata motivasi, atau bahkan nasihat yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Bayangkan jika suatu hari nanti jempol kita bersaksi di hadapan Allah bahwa ia digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, mari kita jadikan layar ponsel kita sebagai cermin kesolehan, bukan sebagai tempat melampiaskan kemarahan. Puasa lisan di dunia nyata harus sejalan dengan puasa jempol di dunia maya. Semoga di bulan Ramadan ini kita mampu menjaga perkataan kita, menjaga tulisan kita, dan menjaga perilaku kita, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Mudah-mudahan dengan menjaga semuanya, puasa kita diterima oleh Allah dan kita akhirnya keluar dari bulan Ramadan sebagai pribadi yang lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.